Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kemarin kehujanan. Lanjut ya yang kemarin ya. Nanti kita ngaji dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya lan den riwayataken apa anal ulama teman setune ulama yaumal kiamati ing dalem besok dina kiamat iku alama nabiro halen netepi ngatasé pira-pira mimbar min nurin saking cahaya wanakola lan nukil sapa al-qadhi Husain fi awali ta'liqatin dalam kawitane kitab ta'liqate Qadhi Husain annahu ing temestune kelakuan iku ruwiya den riwayataken anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa nau temestune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atuhu ayyama hayatih. Man utawi sapa wonge iku ahabba demen sapa man demen-demen al ilma ing ilmu wal ulama alan ulama lam tuktab maka ora den tulis alaihi melarat ing atase man apa khati'atuhu pira-pira keluputane man ayyama hayatihi ing dalem mangsa uripe man ayyama hayatin dalam mangsa uripe man. Diriwayatkan bahwa besok di hari kiamat para ulama itu nanti di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini referensinya memang tidak begitu tidak begitu masyhur ya. Artinya referensinya terlalu sedikit sehingga saya juga masih belum bisa menjelaskan lebih luas. Kalau boleh dibilang ya sedikit inilah ada kayak ya mungkin karena kurang pengetahuan saya sehingga kayak janggal gitu kan. Tapi nanti kalau kalian di antara kalian ada yang menemukan referensinya bisa nanti kasih tahu saya nanti. Kemarin masalah syafaat ya, para nabi, ulama, dan syuhada. Jadi memang syafaat itu kan artinya pertolongan. Di hari kiamat nanti memang syafaatul uzma itu memang hak Kanjeng Rasul yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Jadi syafaat itu memang para nabi juga akan mensyafaati umatnya. Bisa. Masing-masing nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya. Begitupun umat Rasul, para ulama bisa mensyafaati umatnya. Lah nanti model syafaat ini nanti dibagi-bagi. Ada kalanya yang mensyafaati itu dari sisi suku misalnya. Ada yang mensyafaati itu sekelompok orang. Ada yang bisa mensyafaati itu ruang lingkupnya negara. Jadi syafaat itu dibagi-bagi dan ini memang langsung Allah yang memberikan izin.
Kalau tidak diizinkan ya ndak bisa. Walaupun di dunianya itu rajin beramal soleh misalnya, tapi kalau Allah tidak mengizinkan ya ndak bisa mensyafaati. Termasuk diantaranya seorang suami yang soleh, ini nanti bisa mensyafaati istri dan anak-anaknya. Jadi ruang lingkup syafaat itu memang makomnya itu beda-beda. Nah, posisi para ulama itu nanti juga dibagi-bagi. Ada yang ulama negara, ada yang ulama provinsi, ada ulama kabupaten, sampai tingkat RW. Ya kalau bahasa kita kiai kampung ya. Kiai kampung artinya beliau bisa mensyafaati itu ya dari kalangan jamaahnya itu. Nah ini bahasanya Kang Santri, sing penting gandolan sarungnya kiai. Gandolan sarungnya kiai lho, melorot ning dalan kiai ini isin. Aduh, ngisin-ngisin kiai ini gandolan sarungnya kiai. Oh, Kang Ustadz yang nembe tuki. Pun lanjut nggih. Kemudian diriwayatkan dari Rasul bahwa man habbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atuhu ayyama hayatih. Barang siapa yang mencintai ilmu dan para ulama, maka selama hidupnya tidak akan ditulis. Kekeliruannya itu tidak pernah dicatat, dimaklumi semua. Atau kalau bahasa singkatnya ginilah, kita sering dengar lah tentu dengan bahasa diniati belajar. Kalau bahasa ininya kita mau sholat, ada yang fanatik jangan sholat, bahasanya jangan mau sholat tapi mau belajar sholat sih bahasa angel temen. Kita urip ki belajar KBK. Nah bahasa karena ruang lingkupnya itu belajar, sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak ditulis, dimaafkan terus oleh Allah. Seperti itu maksudnya. Kekeliruan kita, kalau dalam koridor pencarian ilmu, itu nanti tidak dicatat kekeliruan itu. Pun ketika kita mencintai seorang ulama, maka kekeliruan kita tidak akan catat. Tapi kekeliruan ya, bukan kesalahan. Kekeliruan tentunya yang tidak disengaja gitu kan. Khilaf lah bahasanya. Kalau bahasa kitanya hilaf. Ya ikulah untungnya para ulama. Untung. Tapi ulama amilun ya. Ulama sing ngamalaken ilmune. Ulama sing orang ngamalaken ilmu cuma bisa apa sih jare Kang apa ulama sing orang bisa ngamalaken ilmune arane apa? Jarakoni. Bisa ngajar, orang bisa ngelakoni. Yang itu dados syafaat untuk anjing Nabi seperti kayak Nabi Adam bisa syafaati umatnya gitu, tapi sekian dan seterusnya gitu. Dari Nabi Adam semua bisa mensyafaati umatnya, semuanya bisa mensyafaati. Ya sampai para ulama lah, termasuk kita orang biasa dalam berumah tangga kita, kalaupun kita itu soleh di mata Allah, menurut pandangan Allah kita ini soleh ya, terus kemudian Allah mengizinkan kita memberikan syafaat kepada keluarga, maka keluarga kita akan diselamatkan. Dengan mudahnya kita mengajak mereka ke alam surga. Jadi tingkatan untuk adanya syafaat itu di mana katanya kan gitu. Nah, kalau maksudnya nanti kita di akhir sana. Tidak semuanya itu diberikan izin syafaat oleh Allah, kecuali orang-orang yang diizinkan. Ya, kita tidak tahu ya itu hak prerogatif Allah ya.
Ya artinya Allah lah yang langsung memberikan mandat gitu kan. Misalnya kita jamaah Qiraatul Kutub lah ya. Jamiah Qiraatul Kutub. Maka kalaupun memang masyayikh itu diberikan izin oleh Allah untuk mensyafaati jamaahnya, ya berarti beliau itu mendapatkan hak. Sehingga yang disyafaati, yang diselamatkan itu ya cukup jamaahnya saja. Dibatasi oleh Allah, mana selamatakan batur-batur Jamiah Sira. Lah kalau kita misalnya di rombongan DPAC misalnya Pak Dewan Sukron Makmun tukang kumpul-kumpul kah? Kumpul-kumpul biasa ngopi-ngopi aja misalnya. Lah kita tujuan ngopi kan karena tujuannya itu kan supaya kuat supaya melek bengine kan kuat. Wong melek bengi ki mesti oleh rahmatnya Gusti Allah, mesti. Jadi rahmatnya Gusti Allah saben bengi ki mesti mudun. Ya kembali ke masalah tadi, semuanya itu dalam koridor masing-masing. Kalau kita yang biasa ngopi-ngopi seperti Kang Gotel Kang Gotel orang lo kan hadir penting ya. Aduh. Ya nanti ada kapasitasnya masing-masing lah, dan itu memang tidak bisa dipastikan. Itu nanti Allah yang langsung memberikan mandat. Pun dilanjut. Qala dawu sapa Qadhi Husain waruwilan den riwayataken apa ana temestene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku qala dawu sapa Kanjeng Nabi. Man utawi sapa iku salat sapa man khalfa alimin ing dalam burine wong alim. Faka'an nama sholat maka kaya sholat sopeman khalfa nabiyin ing dalam gurine Kanjeng Nabi. Faman maka utawi sapa wonge iku sholat sopeman khalfa nabiyin ing dalam burine Kanjeng Nabi faqad ghufira mangka teman-teman den ngapura sapa lahu man. Dari Kanjeng Nabi, barang siapa yang sholat di belakang orang alim, maka dia seolah-olah seperti sholat di belakangku. Barang siapa yang sholat di belakangku, berarti dosanya telah diampuni. Intisarinya, barang siapa yang sholat di belakang orang alim, maka dosanya diampuni. Tadi bahasanya, siapa yang sholat di belakang orang alim, siapa yang bermakmum pada orang alim, maka seolah-olah dia bermakmum kepadaku. Siapa yang bermakmum kepadaku, maka dosanya telah diampuni. Ai minas soghoir ya. Kalau Rasul dawuh seperti ini, dalam hadis-hadis itu biasanya ai minas soghoir, dosa-dosa kecil ya. Saya juga masih janggal. Memangnya dosa itu ada yang kecil. Ana orang dosa kecil. Ada. Ya, kasih saya contoh lah dosa kecil. Ya semacam kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik kan. Ya, saya kira itu dosa besar bukan dosa kecil. Nah, kalau yang besar kan katanya orang yang bermaksiat dalam arti orang zina. Oh iya itu besarnya besar. Dalam artian kita musyrik itu yang dosa musyrik. Nah, kalau musyrik sudah bukan dosa lagi, itu sudah di luar kapasitas itu. Sudah di luar koridor. Kalau saya lebih condong ya dosa kecil itu tidak ada, adanya itu dosa besar semua. Saya lebih cocoknya ke situ. Ketika kamu mengeremehkan, menganggap ini adalah dosa kecil, maka kamu meremehkan dirimu sendiri. Ya berarti kalau kita lihat injak-injakin tangga, bisa tangga mana? Dek Saada. Dek Saada pria kabarnya sehat. Oh lagi ngaji kok. Barang siapa yang sholat di belakang orang alim, maka dia seolah-olah seperti sholat di belakangku. Barang siapa yang sholat di belakangku, berarti dosanya telah diampuni.
pengertian alim itu sendiri seperti apa sih? Orang alim kayak apa? Kang, kepripun wong alim, Kang? Nggih. Alim menengan. Ora kaken pola kayak Pak Su. Orang ngomong. Iya, kayak Kang Gotel ora kaken ngomong. Sing penting yakin. Kang Sukron sing hidup. Iya, Kang Sukron kan jare Kang Misbah. Alim je ya. Alim menengan. Sing penting yakin. Alim ilmu. Alim niku artinya ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Sesuai dengan Ya, itu alim. Entah itu dari sisi ilmu tajwid, ilmu fikihnya, ilmu apa lagi? Ya, bidang-bidang ilmu itulah. Nahwu, sharaf, fikih, tafsir, balaghah, mantek gitu kan. Ning gurine kiai lah gampangnya ngomong. Salat ning gurine kiai berarti pada bae salat kaya ning gurine isun. Sapa sing salat ning gurine isun berarti dosane diampura. Intisarine siapa yang salat di belakang kiai maka dosanya telah diampuni. Pun wa fi hadis Abi Dzar lan iku ing dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anna hudhur majlis utawi dawuh anna hudhur majlis. Maknane anna hudhur majlis zikrin temestune nekani majlis zikir, majlis ilmu, maksudnya zikir ke ilmu. Temestune nekani majlis ilmu iku afdhalul luwih utama min sholati alfi rakaatin tinimbang salat 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janazatin lan mati syahide 1000 jenazah wa iyadati alfi maridin lan nyambangi 1000 wong lara. Dalam satu hadis dikatakan menghadiri majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Kenapa? Kalau dalam ibadah dia hanya memfokuskan untuk dirinya sendiri. Sementara untuk majelis ilmu dia dapatkan untuk dirinya sendiri yang suatu ketika nanti bisa ia amalkan, kemudian orang lain juga merasakan manfaatnya. Itu diantara perbedaannya. Satu sisi dalam majelis ilmu dia akan mendapatkan banyak pengetahuan. Sementara dalam ibadah ini adalah ibadahnya ahli ibadah ya, orang yang tidak tahu ilmu. Walaupun dia melakukan 1000 rakaat, tapi kalau dia tidak tahu ilmunya, ya sama saja zong. Salah satu contoh beginilah, as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Lah, ini maksud doa itu, sholat itu letak doanya di mana? Memangnya sholat itu doa, letak doanya di mana? Ternyata kan dalam rangkaian sholat itu tidak ada doa, kecuali dalam satu tempat. Di mana tempatnya? Julus bainas sajdaten, duduk di antara dua sujud, itu merupakan doa. Awalnya bahasa itu mengatakan sholat adalah doa. Ternyata dalam rangkaian sholat kita itu malah takbir, Allahu Akbar. Kemudian ruku dia bacanya tasbih, memuji. Bacaan alhamdulillah juga memuji, tasbih. Katanya sholat itu doa, letak doanya di mana? Ternyata dalam rangkaian doa itu doanya terletak pada al-julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud. Nah, ini perlu kamu ambil hikmahnya. Kenapa doa itu diletakkan ketika kamu duduk di antara dua sujud?
hikmahnya, kalau kamu mau berdoa, duduklah seperti itu. Kalau kamu berdoa aja sila. Kalau kamu mau berdoa aja tahiyat akhir. Kalau mau berdoa duduklah seperti julus bainas sajdatain. Kalau mau zikir seperti itu bentuk kakinya. Buat dulu sih. Buyut dan dari mungkin Duduk di antara dua sujud. ini Nah, kanan bunggu gitu. itu kalau kamu mau berdoa, rubahlah posisi duduk kamu. Dan secara medis pun, secara medis, duduk yang seperti itu akan membawa banyak manfaat. Di antaranya ketika kamu duduk seperti itu, maka posisi dada itu akan tegak lurus dan jantung ini akan berdetak sesuai dengan kondisinya. Dia normal, sesuai aturan. Lain halnya ketika kamu tengkurap misalnya atau gelelengan ya. Maka detak jantung ini sudah tidak normal lagi detaknya itu loh. Detak jantung. Malah merambat mana-mana. Wa syuhudi alfi janazatin, dan menyaksikan dan mati syahide 1000 jenazah. Ya sami tuani syekh maknanya ya kayak gini. Mati syahide, duduk nyakseni 1000 jenazah. Ya kalau saya sih lebih condongnya menyaksikan 1000 jenazah ya, artinya menghadiri orang mati. Artinya lebih utama kamu itu menghadiri majelis ilmu. Ya tahulah di majelis ilmu itu berapa ribu malaikat kan yang mengelilingi kita. Kalau kata hadis seperti itu. Wa dati alfi maridin, dan menengok 1000 orang yang sedang sakit. Lebih utama kamu itu mencari ilmu. Karena kalau kamu sudah mulai mencari ilmu, misalnya kalian mencari ilmu nahwu shorob, kok sesuai dengan tekstual yang ada, al-kalam huwa al-lafzu al-murakab al-mufidu bil wadi, oh kalam itu seperti ini, tidak kamu gali-gali setelahnya, ya kamu ya seperti itu saja. Ilmu fikih juga seperti itu. Sholat begini, muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, misalnya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya sudah, kalau dengan tekstual yang ada kamu tidak akan naik, seperti itu saja. Coba kamu gali, kenapa sholat itu dimulai dari takbir, kenapa sholat itu diakhiri dengan taslim, ini maksudnya apa seperti ini. Kalau kamu terus menggali, mencari referensi yang ada, baik itu di kitab kuning maupun aja mandek takon lah intinya, nanti kamu akan terbuka. Banyak ya sebenarnya yang tersimpan dari yang Allah sengaja turunkan, namun kita sendiri tidak mau membuka, kita tidak mau menyingkap. Itu karena malesnya kita bernalar. Wong bakat tukang tafakur sampai tua ora bakal linglung. Wong tukang tafakur tuane ora bakal pikun. Tapi bakal wong sing biasa-biasa bae, yes karo sapanane linglung kelalenan jajal titeni. Lenglot berarti. Lah. Bawa anak lengkap. Tapi kalau sering tafakur, bahkan sampai ke bab tadabbur, maka dia akan selalu menghasilkan nilai-nilai positif. Tadabbur itu kan hasil akhir ya. Tadabbur itu dari kata dubur lah ya. Dubur ya. Dubur itu kalau mengeluarkannya, kalau dia itu sehat, kalau tadabbur kita sehat, tadabburnya sehat, cara berpikirnya sehat, maka akan menghasilkan nilai positif. Dubur itu kalau kondisinya sehat, dia akan mengeluarkan yang positif. Tapi kalau tidak sehat, maka dia yang keluar itu tidak positif.
kadang mencret. Berarti itu lagi sakit. Berarti dalam pentadaburan kita itu sakit, tidak bener. Kalau tidak bener pentadaburannya, nanti hasil akhirnya itu tidak bener. Itulah tafakur seperti itu. Kalau tafakur kita sesuatu yang benar, maka akan menghasilkan nilai yang positif. Sama seperti knalpot. Knalpot itu kan hasil akhir ya. Kalau dia tidak mengeluarkan asap, maka dia itu sehat. Tapi kalau dia mengeluarkan asap, berarti dia tidak sehat kan? Ya, seperti itulah kira-kira tadabbur logikanya. Ya, diusahakan buat teman-teman semua ya mencari hikmah lah di balik semua itu, karena Allah memberikan sesuatu kepada kita itu pasti banyak hikmahnya yang kita sendiri tidak mau berpikir atau malas lah untuk mencari hikmah. Wa qala Umar bin Khattab wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi